Pemirsa, kemarin ratusan truk pengangkut sampah DKI Jakarta dilarang melintasi kawasan Cilengsi, Jawa Barat. Dan ini menjadi peringatan bagi pemerintah DKI Jakarta bahwa manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah yang sudah baik sangat dibutuhkan. Ya, masih belum adanya solusi pengelolaan sampah DKI Jakarta membuat kita bertanya bagaimana seharusnya sampah DKI Jakarta dikelola. Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Kadis Kebersihan DKI Jakarta, ada Bapak Isnawa Aji dan juga pengamat tata kota Bapak Nirwono Yoga. Namun sebelum kita mulai dialog, kita akan simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Ratusan truk sampah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang warga Cilengsi bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat saat akan menuju TPA Bantar Gebang. Tercatat ada 50 truk sampah DKI yang melintas lalu dihadang warga. Truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta ini diminta kembali lagi ke Jakarta dan tidak diperbolehkan melintas. Menurut warga, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena sudah lama truk sampah berukuran besar melintas di wilayah tersebut. Truk sampah menyebabkan bau tidak sedap, kotor, dan muatan sampah yang diangkut kerap tumpah di jalan. Selain itu, karena ada perbaikan, ruas jalan yang dilintasi truk sampah, tepatnya di Jalan Raya Narogong arah Bantar Gebang, terjadi antrean truk panjang sehingga menimbulkan polusi udara, bau, dan debu. Oh, pencemaran itu ya, terus kadang di mobil itu ada yang jatuh, bunganya dipungut, diambil lagi itu, yang ada berantakan doang. Ya, jadi membuat aromanya, ya. Jadi masyarakat Bogor resah aja, Kang, ya? Ya. Aktivitas truk sampah DKI Jakarta melintas di wilayah Cilengsi sudah berlangsung lama. Panjang jalan yang dilakukan oleh truk tersebut di wilayah Kabupaten Bogor sekitar 10 km dan berlangsung 24 jam tanpa henti. Warga juga sudah pernah menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah DKI Jakarta, tetapi masih belum ada tindak lanjut. Ya, saya melihat liputan tadi, entah kenapa saya kemudian berpikir bahwa mereka tidak ada salahnya kemudian merasa seperti itu, karena siapa yang mau daerahnya dilewati oleh sampah kemudian ini berefek kepada polusi udara, kemudian juga jalannya yang kemudian rusak gitu ya. Kalau mungkin itu bisa langsung dikonfirmasi nih. Betul, dengan kalau yang terjadi kita. seperti itu mungkin ada sesuatu yang salah. Pak Is, sebetulnya apa yang terkait dengan aksi pemblokiran ini terlebih dahulu? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal ini? Jadi begini, ada MOU sebetulnya antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi, ya. Ini terkait dengan rute dan jam buang, ya, sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang. Sudah dilakukan pembahasan MOU bersama, salah satunya juga memang dengan Bogor itu kita terkait dengan lintasan Cilengsi. Jadi mulai dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi itu ada jalur Bekasi Barat, ya. Kemudian dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam itu jalur Cilengsi. Sehingga flow-nya ataupun arus pembuangan sampahnya tidak mengalami gangguan. Nah, ini mungkin juga tidak terlepas dengan kemarin agak ditahannya 6 truk kita di Bekasi sehingga sedang dilakukan evaluasi terhadap kontrak kerjasama kita dengan pengelola. Ya, terkait dengan pengelolaan Bantar Gebang. Isu yang beredar kan katanya karena pihak Pemprov DKI melanggar kontrak sehingga mereka protes begitu. Walaupun kejadian seperti ini sebenarnya sudah agak menahun ya, kasus begini nih terjadi menahun. Mungkin kita akan nanti lebih spesifik membahas sebenarnya bagaimana sih Jakarta untuk mengolah sampahnya sendiri begitu. Tapi saya mau meminta tanggapan Pak Yoga dulu nih langsung terkait dengan langsung kasus tadi Bantar Gebang protes dari warga. Ya, ini kalau saya melihat sebenarnya kan efek atau imbas dari persoalan pengelolaan sampah di Bantar Gebangnya. Kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir ini sebenarnya persoalannya adalah justru antara Pemprov DKI dengan pengelola TPST di Bantar Gebang. Kemudian merembet sejak mulai dari kejadian kebakaran di TPST Bantar Gebang yang melibatkan antara pemerintah Kota Bekasi dan akhirnya merembet juga ke DPRD Bekasi. Nah, setelah itu karena ini mencuat ke media, maka yang tadinya pihak-pihak kota sekitarnya tidak terlibat, begitu isu ini keluar muncul, maka yang Cilengsi ini sebenarnya sudah dikatakan hampir tidak pernah ada kasus seperti ini, tiba-tiba juga ikut masuk dalam
kekisruhan soal ini. Bisa Apalagi- dikatakan ada sedikit provokasi begitu apa? bisa dikatakan begitu. Nah ini juga yang menjadi pokok persoalan komunikasi sebenarnya, Mbak Ira. Ya. Oke. Komunikasi baik dari Pemprov DKI dengan pemerintah Kota Bekasi, kemudian ini terkait juga dengan DPRD kan, sehingga tidak heran kalau DPRD Bekasi juga kemarin meminta kepada Pak Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD Bekasi. Ditambah lagi dengan munculnya ormas-ormas yang sebenarnya di luar ini ya, di luar dari persoalan utamanya. Gitu. Tapi Pak Yoga, kalau pendapat Anda seperti dikatakan tadi Wiki gitu ya, masyarakat juga kan polusi begitu, Jelas, bau dan lain-lain. Ya, sehingga wajar mereka kemudian bereaksi seperti itu. Betul. Gitu. Ya, ini Nah, sebenarnya hal ada yang itu salah apa bagaimana? enggak? Ini karena pangkal persoalannya adalah Jakarta yang begitu luas itu hanya memiliki tempat pembuangan sampah akhir di TPA Bantar Gebang. Bantar Gebang sendiri sejak tahun 89. Sementara rata-rata sekarang sampah yang dibuang itu 6.000 sampai 7.000 ton per hari. Bisa dibayangkan dalam 1 tahun gitu. Kalau tidak ada alternatif satu tempat pembuangan sampah lain selain Bantar Gebang, tidak ada upaya penurunan produksi sampah. Karena ini terkait dengan jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk kan pasti semakin banyak jumlah produksi sampah yang dilakukan. Nah kalau dua hal ini tidak dilakukan, apapun yang terjadi Bantar Gebang tidak akan pernah cukup. Bahkan dalam taruhlah 5-10 tahun ke depan Bantar Gebang tidak akan cukup. Nah kalau sudah nggak cukup mau pindah kemana? Saya ingat tahun 2005, waktu itu Pemprov DKI sudah pernah mengusulkan di daerah Bojonggede di Kabupaten Bogor, tapi ditolak mentah-mentah oleh warga. Karena tadi bisa dikatakan sekarang ini tidak ada satupun daerah yang mau dijadikan lahan menjadi tempat pembuangan sampah. Tapi Wiki pernah tidak betul-betul langsung ke Bantar Gebang? Ya, pernah ke sana dan kalau dilihat dari daerahnya, tata kelola sampahnya dan lain sebagainya, itu menurut saya belum ideal memang ya. Karena saya pernah sekali waktu tahun 2005 begitu ya liputan live di sana, itu betul-betul gunung sampah begitu. Itu 5 Benar-benar kilometer jauhnya pegunungan udah bau loh, sampah itu tahun menahun didiamkan, apakah tidak dipikirkan itu akhirnya baiknya diapakan pengelolaan sampahnya begitu? Karena itu betul-betul gunung sampah. Iya, Pak Is. Jadi begini, sebetulnya di dalam perjanjian kontrak Pemprov DKI Jakarta dengan pengelola, ya itu sudah ada apa yang harus menjadi kewajiban-kewajiban pengelola, dalam ini Gudang Tua Jaya dan Navigat Organik Energi Indonesia. Di situ ada tahapan di mana mereka misalnya berkaitan dengan gasifikasi. Itu mereka harus mengolah sampah untuk dijadikan listrik ya. Tetapi dari target 26 megawatt ternyata mereka tidak optimal, hanya di kisaran 2 megawatt. Kemudian target misalnya kaitan dengan kompos, kaitan dengan daur ulang plastik, kaitan dengan sanitary landfill dan lain-lain, ternyata dalam perjanjian kontrak tidak optimal, sehingga seperti yang tadi disampaikan, operasionalisasi ataupun optimalisasi penanganan teknologi persampahannya tidak seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Apa yang dilakukan untuk merevitalisasi program-program tersebut? Karena kalau dilihat dari manfaatnya, kayaknya ini akan bermanfaat sekali, Pak Is. Sebetulnya konsepnya bagus, ya. Artinya di awal-awal pembangunannya itu berjalannya bagus, ya. Cuma saya tahu bahwa di dalam penanganan itu ada hal-hal yang tadi tidak tercapai targetnya. Contoh gini, ada satu yang mereka sebut dengan CDM, Clean Development Mechanism, atau ada program dari dunia kaitannya dengan karbon, penanganan karbon, emisi karbon. Nah itu kalau mereka bisa menjual karbon dari hasil pengelolaan sampahnya, ada keuntungan besar yang bisa diperoleh oleh si pengelola. Ternyata sesuai perjanjian Kyoto Protocol, CDM itu dihapuskan sehingga mereka mengalami kerugian yang besar. Nah di tempat-tempat yang lain, di potensi-potensi pemasukan lain, mereka tidak optimal dalam pengelolaan persampahan. Yang dikatakan mereka ini berarti tempat pengelolaan sampah. Operator. Akhirnya Pak Gubernur, kami di Dinas Kebersihan mengeluarkan surat peringatan 1 ya 60 hari, kemudian nanti peringatan kedua 30 hari dan ketiga 15 hari, tujuannya mengingatkan kepada pengelola bahwa Anda masih punya PR-PR yang belum diselesaikan terkait dengan optimalisasi teknologi persampahan yang ada di TPA Bantar Gebang. Operator pengelolaan sampah mempunyai PR kata Pak Isnawa, tapi juga mungkin Pemprov DKI sendiri punya PR nih, bagaimana mengelola sampah Jakarta untuk bisa lebih mandiri begitu. Kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Kami akan kembali saja.